Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 mata kuliah Introduction to Education akan menjelaskan materi tentang permasalahan pendidikan. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, Heni dan Sandira Hadi. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Kaitan yang erat antara bidang pendidikan sebagai sistem dengan sistem sosial budaya sebagai suprasistem tersebut, di mana sistem pendidikan menjadi bagiannya, menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga permasalahan intern sistem pendidikan itu menjadi sangat kompleks. Artinya, suatu permasalahan intern dalam sistem pendidikan selalu ada kaitan dengan masalah-masalah di luar sistem pendidikan itu sendiri. Misalnya, masalah mutu hasil belajar suatu sekolah tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat di sekitarnya, dari mana murid-murid sekolah tersebut berasal, serta masih banyak lagi faktor-faktor lainnya di luar sistem persekolahan yang berkaitan dengan mutu hasil belajar tersebut. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka penanggulangan masalah pendidikan juga sangat kompleks, menyangkut banyak komponen dan melibatkan banyak pihak. Pada dasarnya, ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu A. Bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. B. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. B. Jenis permasalahan pokok pendidikan. Ada 4 masalah pokok pendidikan yang telah menjadi kesepakatan nasional yang perlu diprioritaskan penanggulangannya. Masalah yang dimaksud yaitu 1. Masalah pemerataan pendidikan, 2. Masalah mutu pendidikan, 3. Masalah efisiensi pendidikan, 4. Masalah relevansi pendidikan. 1. Masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembangunan sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Pemecahan masalah pemerataan pendidikan. Cara konvensional antara lain: A. Membangun gedung sekolah seperti SD, inpers atau ruangan belajar. B. Menggunakan gedung sekolah untuk double shift atau sistem bergantian pagi dan sore. Sehubungan dengan itu, yang perlu digalakkan utamanya untuk pendidikan dasar ialah membangkitkan kemauan belajar bagi masyarakat atau keluarga yang kurang mampu agar mampu menyekolahkan anaknya. Cara inovatif antara lain: A. Sistem pamong atau pendidikan oleh masyarakat, orang tua, dan guru, atau impact system, instructional management by parent, community, and teacher. Sistem tersebut dirintis di Solo dan diseminasikan ke beberapa provinsi. B. SD kecil pada daerah terpencil. C. Sistem guru kunjung. D. SMP terbuka atau ISOSA, In School Out of School Approach. E. Kejar paket A dan B. F. Belajar jarak jauh seperti universitas terbuka. 2. Masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Penetapan mutu hasil pendidikan pertama dilakukan oleh lembaga penghasil sebagai produsen tenaga terhadap calon luaran dengan sistem sertifikasi. Selanjutnya, jika luaran tersebut terjun ke lapangan kerja, penilaian dilakukan oleh lembaga
pemakai sebagai konsumen tenaga dengan sistem tes untuk kerja atau performance test. Lazimnya sesudah itu masih dilakukan pelatihan atau pemagangan bagi calon untuk penyesuaian dengan tuntutan persyaratan kerja di lapangan. Pemecahan masalah mutu pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal-hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan manajemen sebagai berikut. A. Seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan PT. B. Pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan kelompok, studi seperti PKG, dan lain-lain. C. Penyempurnaan kurikulum, misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang menggairahkan belajar dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. D. Pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. E. Penyempurnaan saran belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan peralatan laboratorium. F. Peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. G. Kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan 1. Laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan. 2. Supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas. 3. Sistem ujian nasional atau negara seperti Eptanas, Sipenmaru, atau UMPTN. 4. Akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk menetapkan status suatu lembaga. 3. Masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Jika penggunaannya hemat dan tepat sasaran, dikatakan efisiensinya tinggi. Jika terjadi yang sebaliknya, efisiensinya berarti rendah. Beberapa masalah efisiensi pendidikan yang penting ialah A. Bagaimana tenaga kependidikan difungsikan. B. Bagaimana prasarana dan sarana pendidikan digunakan. C. Bagaimana pendidikan diselenggarakan. D. Masalah efisiensi dalam memfungsikan tenaga. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Masalah ini meliputi pengangkatan, penempatan, dan pengembangan tenaga kerja. Masalah pengangkatan terletak pada kesenjangan antara stok tenaga yang tersedia dengan jatah pengangkatan yang sangat terbatas. Masalah penempatan guru, khususnya guru di bidang penempatan studi, sering mengalami kepincangan, tidak disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Masalah pengembangan tenaga kependidikan. Di lapangan biasanya terlambat, khususnya pada saat menyongsong hadirnya kurikulum baru. Setiap pembaruan kurikulum menuntut adanya penyesuaian dari para pelaksana di lapangan. Masalah efisiensi dalam penggunaan prasarana dan sarana. Penggunaan prasarana dan sarana pendidikan yang tidak efisien bisa terjadi antara lain sebagai akibat kurang matangnya perencanaan dan sering juga karena perubahan kurikulum. 4. Masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi pendidikan mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan, yaitu masalah-masalah seperti yang digambarkan dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Luaran pendidikan diharapkan dapat mengisi semua sektor pembangunan, yaitu yang beraneka ragam seperti sektor produksi, sektor jasa, dan lain-lain, baik dari segi jumlah maupun dari segi kualitas. Jika sistem pendidikan menghasilkan luaran
yang dapat mengisi semua sektor pembangunan baik yang aktual maupun yang potensial dengan memenuhi kriteria yang dipersyaratkan oleh lapangan kerja. Maka, relevansi pendidikan dianggap tinggi. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Yang pertama adalah perkembangan iptek dan seni, di mana di dalam perkembangan iptek terdapat hubungan yang erat antara pendidikan dengan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan merupakan hasil eksplorasi secara sistem dan terorganisasi mengenai alam semesta, dan teknologi adalah penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dan dalam perkembangan seni, kesenian adalah aktivitas berkreasi manusia secara individual ataupun kelompok yang menghasilkan sesuatu yang indah. Faktor yang kedua yaitu laju pertumbuhan penduduk. Masalah kependudukan dan kependidikan bersumber pada dua hal, yaitu pertambahan penduduk dan penyebaran penduduk, di mana pertambahan penduduk yang dibarengi dengan meningkatnya usia rata-rata dan penurunan angka kematian mengakibatkan berubahnya struktur kependudukan, di mana proporsi penduduk usia sekolah dasar menurun, sedangkan proporsi penduduk usia sekolah lanjutan angkatan kerja dan penduduk usia tua meningkat berkat kemajuan bidang gizi dan kesehatan. Dan karena penyebaran penduduk yang terjadi di seluruh pelosok tanah air tidak merata, ada daerah yang padat penduduk, terutama di kota-kota besar, dan daerah yang penduduknya jarang, yaitu di daerah pedalaman, khususnya di daerah terpencil, yang berlokasi di pegunungan dan di pulau-pulau. Faktor ketiga adalah aspirasi masyarakat, yang dimana dalam dua dasawarsa terakhir ini, aspirasi masyarakat dalam banyak hal meningkat, khususnya aspirasi terhadap pendidikan hidup yang sehat, aspirasi terhadap pekerjaan. Kesemuaan ini mempengaruhi peningkatan aspirasi terhadap pendidikan, di mana orang mulai melihat bahwa untuk dapat hidup yang layak dan sehat harus ada pekerjaan tetap yang menopang, dan pendidikan memberi jaminan untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap itu. Dan faktor yang terakhir adalah keterbelakangan budaya dan sarana kehidupan. Keterbelakangan budaya adalah suatu istilah yang diberikan oleh sekelompok masyarakat yang menganggap dirinya sudah maju kepada masyarakat lain pendukung suatu budaya. Keterbelakangan budaya biasa terjadi karena yang pertama, letak geografis tempat tinggal suatu masyarakat yang terpencil. Yang kedua, penolakan masyarakat terhadap datangnya unsur budaya baru karena tidak dipahami atau karena dikhawatirkan akan merusak sendi masyarakat. Dan yang ketiga, ketidakmampuan masyarakat secara ekonomis menyangkut unsur kebudayaan tersebut. Sehubungan dengan faktor penyebab terjadinya keterbelakangan budaya yang umumnya dialami oleh masyarakat daerah terpencil, masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, dan masyarakat yang kurang terdidik. Selanjutnya, D. Permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. 1. Permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Permasalahan aktual berupa kesenjangan-kesenjangan yang pada saat ini kita hadapi dan terasa mendesak untuk ditanggulangi. Beberapa masalah aktual pendidikan yang akan dikemukakan meliputi masalah-masalah keutuhan pencapaian sasaran, kurikulum, peranan guru, pendidikan dasar 9 tahun, dan pendayagunaan teknologi pendidikan. Perlu dipahami bahwa tidak semua masalah aktual tersebut merupakan masalah baru. Bahkan ada yang sudah lama. Sudah sejak lama masalah aktual itu kita sepakati untuk mengatasinya, tetapi dari tahun ke tahun hasilnya tetap sama. 2. Upaya penanggulangan. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menanggulangi masalah-masalah aktual seperti telah dikemukakan pada butir 1 antara lain sebagai berikut. A. Pendidikan efektif perlu ditingkatkan secara terprogram. B. Pelaksanaan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler dilakukan dengan penuh kesungguhan dan diperhitungkan dalam penentuan nilai akhir ataupun kelulusan. C. Melakukan penyusunan yang mantap terhadap potensi siswa melalui keragaman jenis program studi. D. Pendidikan tenaga kependidikan atau prajabatan dan dalam jabatan. Perlu diberikan pelatihan khusus untuk menghasilkan guru-guru yang kompeten di bidangnya. Oleh karena tenaga pendidikan khususnya guru
menjadi penyebab utama lahirnya sumber daya manusia yang berkualitas. Misalnya melalui PKG, Pusat Kegiatan Guru, MGBS, Musyawarah Guru Bidang Studi, dan MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, perlu ditumbuh kembangkan terus sebagai model pengembangan kemampuan guru.